Shalom, nama saya Alis Yuniksionalai. Di sini saya akan membahas sedikit materi manajemen bisnis tentang pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam manajemen yang melibatkan pemilihan alternatif tindakan dari berbagai opsi yang tersedia. Yang berikut proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan melibatkan serangkaian tahapan yang harus diikuti oleh manajer. Proses ini biasanya mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan tindakan. Manajer harus memahami situasinya dengan jelas sebelum melakukan lebih jauh. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, manajer harus mengumpulkan informasi yang relevan. Hal ini mungkin melibatkan survei, analisis data, atau konsultasi dengan para ahli. Yang berikut, identifikasi alternatif. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, manajer harus menentukan tindakan alternatif yang mungkin. Alternatif ini harus diidentifikasi secara hati-hati. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Hal ini melibatkan pertimbangan manfaat, risiko, dan dampak. Yang kelima, memilih alternatif. Manajer kemudian memilih tindakan alternatif yang dianggapnya paling sesuai dengan situasi dan kriteria yang ada. Yang keenam, implementasi keputusan. Keputusan yang diambil harus dilaksanakan. Ini melibatkan pengalokasian sumber daya, organisasian, dan implementasi rencana. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Setelah implementasi, manajer perlu memantau dan mengevaluasi hasil keputusan yang diambil. Jika diperlukan tindakan perbaikan dapat diambil. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Baik, faktor internal, wawasan dan pengetahuan. Tingkat pengetahuan dan pengalaman seorang manajer dalam bidang dan fungsi tertentu adalah penting. Berikut nilai dan etika. Nilai dan etika seseorang dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Yang berikut, faktor eksternal. Lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan perekonomian, teknologi, atau regulasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil. Persaingan. Kondisi pasar dan tindakan pesaing juga berperan dalam pengambilan keputusan. Konteks budaya dan sosial. Budaya organisasi dan faktor sosial juga dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Jadi baik, teknik dan model pengambilan keputusan. Ada banyak teknik dan model berbeda yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa di antaranya antara lain. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Model ini melibatkan pemilihan alternatif berdasarkan analisis rasional yang mempertimbangkan dengan baik semua fakta dan memilih. Berikut, pengambilan keputusan secara intuitif. Intuisi adalah
proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan naluri tanpa memerlukan analisis mendalam. Hal ini sering digunakan dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat. Yang berikut analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Analisis SWOT membantu manajer memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam situasi tertentu. Berikut metode pengambilan keputusan kelompok. Keputusan dapat dibuat oleh kelompok yang menerapkan berbagai metode seperti brainstorming, teknik debriefing, atau konsensus. Oke, baik, yang berikut signifikasi keputusan dalam manajemen. Keputusan yang diambil oleh manajer mempunyai dampak yang signifikan terhadap organisasi antara lain. Yang pertama, kinerja organisasi. Keputusan yang baik dapat meningkatkan kinerja produktivitas organisasi, sedangkan keputusan yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan dan profitabilitas. Dan yang berikut, manajemen risiko. Keputusan yang baik membantu mengelola risiko dan minimalkan dampak risiko yang tidak diinginkan. Berikut perubahan organisasi. Keputusan juga dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi, termasuk restrukturisasi, pengurangan biaya, atau pengembangan produk baru. Baik, kesimpulannya, pengambilan keputusan manajemen merupakan proses yang kompleks dan penting, memerlukan kemampuan analitis yang baik, pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap situasi. Manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor dan teknik yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pembahasan kali ini dapat meningkatkan kemampuan teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.